100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kunta ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ila qala. Wa in kunta muta'alliman wa in dan jika kunta ada siapa engkau. Muta'alliman seorang pelajar. Fa'adatul muta'allimi ma'al alimi, maka bermula adab al-muta'allimi seorang pelajar ma'al alimi di hadapan al-alimi gurunya. Itu hendaknya yabda'a memulai siapa muta'allim pada alim bitahiyati dengan penghormatan. Apa itu? Makanan Farid. Ambil. Wassalami dan salam. Wa'an dan hendaknya yuqallila menyedikitkan siapa muta'allim baina yadayhi di hadapan gurunya al-alim al-kalama akan berbicara. Jangan banyak ngobrol sama alim kecuali memang diizinkan oleh hal alim. Kalau diizinkan sama guru silakan ngobrol, kalau nggak diizinkan nggak usah. Wala yatakallama dan tidaklah yatakallama berbicara siapa muta'allim malam yas'al ma selama lam tidak yas'al bertanya hu pada muta'allim siapa ustaduhu ustadnya muta'allim. Wala yas'alu awalan wala yas'alu dan tidaklah pula yas'ala itu. Wala yas'ala dan tidak pula yas'ala bertanya siapa muta'allim. Awalan terlebih dahulu ma selama lam tidak yasta'dzin mengizinkan siapa ustadz. Wala yaqulu dan tidaklah yaqul wala yaqula dan tidaklah yaqula berkata siapa muta'allim fi mu'aradati dalam mu'aradah ketika berbeda atau bertentangan qaulihi ucapannya alim guru. Qala berkata siapa fulan bikhilafi dengan sesuatu yang berbeda, bikhilafi dengan sesuatu yang berbeda, makulta apa yang kau ucap. Ada guru pandangannya beda, terus kamu bilang, mohon maaf guru,
ucapanmu berbeda dengan ucapannya si fulan. Itu juga enggak boleh. Ya. Soalnya fulan kiai itu beda sama antum kiai. Waduh. Jangan ya. Bukan beda, kiainya lu yang beda. Apa namanya? Ilmunya kiai mah ya sama antara kiai. Beda itu karena ilmu beliaunya terlalu tinggi. Kamu bilang beda, kamunya yang beda. Beda sendiri. Wala yusyiro dan tidak memberi isyarah siapa muta'alim alaihi pada alim bi khilafi ra'yihi dengan perbedaan ra'yihi pendapatnya muta'alim. Fayaro annau a'lamu biswawabi min ustadihi, fayaro dan memandang siapa muta'alim annahu sesungguhnya ia muta'alim itu a'lamu lebih mengetahui biswawabi dengan kebenaran min ustadihi dibandingkan ustadnya. Berarti kan sudah menganggap ia lebih tinggi daripada gurunya. Wala yushawiru jalisahu fi majlisihi dan tidak pula yushawiru bermusyawarah siapa muta'alim jalisahu pada kawannya muta'alim fi majlisihi di majlisnya alim. Jangan banyak diskusi ketika majlisnya guru sudah dimulai. Wala yaltafita ilal jawanibi dan tidak pula yaltafita melirik siapa muta'alim ilal jawanibi pada ke seluruh arah. Di samping kanan lihat, samping kiri lihat, depan belakang dilihat. Oh, padahal majlisnya sudah dimulai. Ada suara motor dikit. Makanya sebagus-bagusnya santri mah nanti kalau ada majlisnya guru sedang berjalan, motor dari gerbang ke depan itu diapain? Matiin, tak mati jalan, didorong. Apa tujuannya? Biar tidak mengganggu aktivitas pembelajarannya seorang guru. Gerbang bunyi sedikit aja, siapa tuh. Nggak baik. Kalau lagi belajar, majelis taklim sudah dimulai, nggak perlu lirik kanan, lirik kiri. Bal yajlisu akan tetapi duduk siapa muta'alim duduk saja. Di situ. Nah, ayah sudah pun tenazah. Kursinya kan di sini. Capek besoknya lagi puasa ya. Capek puasa ya. Luar biasa. Sini. Balakan tetapi yajlisu duduk siapa muta'alim mutrikon halnya menundukkan kepala, sakinan tenang, muta'addiban beradab. Karena seakan-akan muta'alim fi sholati ada di dalam sholat. Sholat itu kan diam, tenang, fokus. Ya, sama ketika berhadapan dengan guru juga harus seperti itu. Mutrikon, sakinan, muta'addiban. Wala yuksiru alaihi inda malalihi.
wala yuksiru dan jangan, dan tidak pula yuksiro, wala yuksiro dan tidak pula yuksiro memperbanyak ngomong, jangan banyak bicara alaihi di depan alim. Di sini, sini. Nah. Sini. Nah. Wala yuksiro dan tidak memperbanyak berbicara alaihi di hadapan alim, apalagi inda malalihi ketika boring, bosan, ketika bosannya alim. Guru kiai itu manusia biasa yang sama seperti manusia biasa, ada rasa bosan, ada rasa boringnya ada. Nah ketika lagi boring kayak begitu tuh jangan banyak diajak ngobrol, aku tambah ruwet, kecuali memang ngobrolnya pada akhirnya bisa membuat senang ke guru, nggak apa-apa mungkin. Tapi kalau nambah-nambahin masalah mending nggak usah deh. Wa idza qoma lahu, wa idza qoma dan ketika qoma berdiri siapa alim, wa idza qoma dan ketika berdiri siapa alim, maka qoma berdiri siapa muta'alim lahu untuk alim. Kalau guru berdiri, santri pun berdiri. Tujuannya untuk menghormati. Wala yatba'ahu bikalamihi wa su'alihi. Wala yatba'ahu dan jangan membarengi siapa santri pada alim, baik itu bikalamihi dengan ucapannya, wa su'alihi dan pertanyaannya. Jadi menjawab itu setelah ditanya. Ya, ketika guru lagi ngomong jangan ikut ngomong. Wala yas'alahu fi tariqihi illa an yablugha ila manzilihi. Ini sama kitab Adabul Alim ya. Wala yas'ala dan tidak yas'ala bertanya siapa alim pada muta'alim fi tariqihi di perjalanannya alim. Ila sampai an yablugha, hendaknya sampai siapa muta'alim, siapa alim, ila manzilihi sampai rumahnya alim. Jangan bertanya di tengah jalan, tunggu sampai guru itu sampai kepada rumah. Wala yusi'adhanna bihi fi af'alin dhahiruha munkaratun indahu. Wala yusi'a dan tidak pula yusi'a berprasangka buruk, yusi'adhanna berprasangka buruk, bihi kepada alim, fi af'alin dalam pekerjaannya, aktivitasnya, yang mana dhahiruha bermula dhahirnya af'al itu munkaratun munkar indahu menurut muta'alim. Lihat ada guru, kok guru ini enggak nyunah banget ya gitu. Enggak nyunah gurunya, parah gurunya, kelihatannya seperti itu. Maka la yusi'adzon, jangan su'udzon, jangan berprasangka buruk. Kenapa? Belum tentu kan batinnya enggak sunnah juga, boleh jadi batinnya lebih nyunah. Zahirnya enggak nyunah, tapi batinnya nyunah banget. Ya lebih baik begitu daripada zahir nyunah,
batin nggak pernah nyunah. Dohir kelihatan bagus, batin nggak kelihatan bagus. Tapi kan gak ada yang tahu batin maya. Siapa yang tahu? Hanya Yasir saja yang mengetahui itu. Hanya Allah yang tahu. Sebab fahuwa a'lamu bi asrarihi, maka bermula huwa alim. Sok mau tidur mas ini? Mau tidur? Ini ya, boring Yusufnya. Boring. Boring ya? Enggak. Kalau boring ada bantal tiduran di situ tuh. Tuh di satu tuh. Nanti digelarin sajadah. Kayak Abi kemarin tidur di situ. Enggak. Minum. Ya. Bahwa a'lamu bi asorihi, maka bermula huwa alim, itu a'lamu lebih mengetahui, bi asrorihi dengan batinnya alim. Yang lebih tahu itu ya guru itu sendiri. Nggak perlu menilai-nilai guru itu buruk dan sebagainya. Wal yadhkur inda dalika. Kemana? Kok pindah? Wal yadhkur, dan ingatlah santri inda dalika, ketika hal itu, akan qaula, ucapannya Nabi Musa alaihissalam lil Khadiri, kepada Nabi Khidir alaihissalam. Qala, masih ingat tak ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Nabi Musa itu kan murid ya. Muridnya siapa? Muridnya Nabi Khidir. Banyak tanya, banyak komentar. Kiai, kenapa ini begini? Kiai, kenapa begini? Kiai. Lah akhirnya Nabi Khidir ada kesel. Udahlah, balik sana. Gak usah ikut sama saya lagi. Aduh. Qala akharaqtaha. Kalau berkata siapa Nabi Musa, akharaqtaha. Kenapa? Kharaqta, kau melubangi sufun. Apa? Perahu-perahu. Litugriqo ahlaha, agar tugriqo, kau menenggelamkan, atau agar tenggelam apa sufun ahlaha, pada ahli-ahlinya sufun atau penumpang-penumpangnya sufun. Yai, kata Nabi Musa ke Nabi Khidir, kenapa tuh sufun-sufun, perahu-perahu itu kau dilubang-lubangi? Apakah kau hendak menyelakai orang-orang dengan melubangi safinah-safinah itu, dengan melubangi perahu-perahu itu? Cek Nabi Khidir, ya santri loba ngomong, loba tanya baik. Laqad ji'ta syai'an imro, sungguh jita, kau telah melakukan syai'an, sesuatu, imro, yang salah. Apa salahnya? Banyak tanya. Ternyata omongan guru Mayasir itu bukan untuk menyelakai orang-orang, bukan untuk menenggelamkan orang-orang yang menjadi penumpang perahu itu, bukan. Ternyata ada perampok yang memang kerjaannya ya suka ngambilin perahu-perahu itu, yang bagus-bagus diambil-ambilin sama mereka. Untuk menyelamatkan perahu-perahu ini dibuatlah seakan-akan jelek sama siapa? Nabi Khidir. Jadi bukan untuk
apa namanya, untuk menyelakai orang, justru malah untuk menyelamatkan perahu-perahu itu. Jabatan yang dipakai sama Nabi Khidir, perahunya bukan perahu pribadi, perahu sewaan. Lah perahu sewa diambil tanggung jawab itu. Jabah mahal beli perahu kan, bikin perahu kan mahal. Kalau rusak sedikit kan setidak-tidaknya bisa ditambah, bisa diperbaiki, kan begitu. Nabi Musa nanya, kenapa begini, kenapa begitu, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Banyak tanya, laqad ji'ta syai'an imra. Kesalahan pertama sudah kau lakukan, dua kali lagi. Dua kali lagi kau pada akhirnya melakukan kesalahan lagi. Mohon maaf, dipecat jadi murid aing. Kata Nabi Khidir, pecat pokoknya. Wa kaunuhu mukhtian fi inkarihi yatimadan ala dhahiri. Wa kaunuhu, dan adanya alim, mukhtian, diulang. Wa kaunuhu, dan adanya muta'allim, mukhtian itu melakukan kesalahan, fi inkarihi di dalam pengingkarannya muta'allim. I'timadan, karena berpegang, ala zahiri, pada sesuatu yang zahir. Lihat guru mah jangan lihat zahirnya, tapi lihat apa? Lihat dari sisi batinnya, mana batinnya sudah banyak mengajarkan ilmu. Jadi nggak usah suudon kemana-mananya. Cukup santri mah ke guru mahus udon aja. Wa in kana laka walidani, wa in, dan jika kana ada laka itu bagimu siapa walidani, dua orang tua. Fa adabul waladi ma'al walidaini, maka bermula adab al waladi seorang anak lil ma'al walidaini di hadapan kedua orang tua. Kalau punya orang tua, apa yang harus dilakukan? Maka adab-adabnya demikian, kata Imam Ghazali. An yasma'a kalamahuma, itu hendaknya yasma'a mendengarkan siapa muta'alim, kalamahuma ucapan keduanya. Wa yaqumu liqiyamiha, wa yaquma liqiyamiha, dan berdiri siapa santri, liqiyamihima, karena berdirinya kedua orang tua. Praktekin ini dengan halu-halu, terbuka ke era santri teh. Ongkoh ngaran santri, tapi kolot itu geningan. Kalau orang tua berdiri, ikut berdiri untuk apa? Untuk menghormati. Kalau orang tua duduk di atas, kitanya duduk di bawah. Ya ini matahadus bin ni'mah aja. Saya jarang sekali duduk sejajar dengan orang tua, terkecuali memang ada perintah dari abah. Saya gitu sih. Kalau kata abah begini, "Nih, sini duduk dulu sebentar nih." Nunjukinnya ke tempat di samping abah, maka saya duduk di situ kalau ada perintah. Terus sini duduk di sini dulu. Abah mau ngomong. Oh ya, abah. Tapi kalau bahasanya sini tapi tidak menunjukkan tempat, maka saya duduk di bawah. Saya memikirnya gini loh, saya berpikirnya, saya di pesantren menghormatin guru saya, tapi kenapa saya ke orang tua nggak menghormatin orang tua saya? Kan timpang tindih atau kalau begitu. Saya punya pola pikirnya begitu dari dulu. Nah, termasuk apa? Ziarah, termasuk ziarah. Saya ngeziarahin guru saya. Saya nggak pernah ziarah ke orang tua saya, makanya setiap balik pasti sih ziarah ke orang tua. Jadi gitu loh ya, malu. Kita di pondok, di pesantren menghormatin banget ke guru. Orang tua kamu ngeliat, coba pola pikirnya gimana kamu? Orang tua kamu datang ke sini, kamu hormat banget ke guru kamu. Tapi ketika kamu pulang ke rumah, ternyata akhlak kamu gak serupa dengan di pondok. Gimana rasa sakit hati orang tua? Sakit loh. Kata orang tua apa? Kak guru saya menghormatan, kain.
Kalau sia sorangan itu dihormatan sekehen dia tuh hati, tapi nggak ngomong, hati mah nyesek. Dan itu kebanyakan mu'azzam santri begitu. Mayoritas santri begitu, di depan gurunya runduk-runduk, tapi ke depan orang tuanya nggak pernah runduk. Cek nanti. Ya, malu, harus punya rasa malu begitu. Ya, dia kalau depan orang tua duduk jangan dengkot-dengkotan, terkecuali kalau memang perintah orang tua. Barang sejajar, orang tua berdiri, kamu yang duduk-duduk aja, biasa aja, ngeliatin aja. Makanya kan kenapa saya kalau ada orang tua kamu datang ke sini tak suruh-suruh. Iya kan? Tuh orang tua kamu tuh lagi ngaji, kita suruh tinggalin dulu sana, itu dulu. Tapi luar biasanya orang tua kamunya paham. Apa pahamnya? Biarin anak saya lagi ngaji. Jadi artinya kan saling apa? Orang tua ke pondok, pondok ke kalian, kalian ke orang tua, kalian ke pondok, ke guru seperti apa. Jadi simbiosis mutualisme, jangan timpang ya. Saya nggak berharap banget loh kamu hormatin kami, tapi kalian tidak mau menghormati orang tua. Ih, ngeri. Malu, malu ya, malu sama orang tua begitu. Ayo kita santai, dididik agama, dididik adab sama guru, tapi ternyata tidak dipraktekkan adab-adabnya di depan orang tua. Apalagi berani-berani minta bikinin anu, bikinin atu ke orang tua. Ma, mi, bu, bikinin anu dong. Bikinin anu dong. Siap raja. Siap raja, berarti orang tua teh apa? Budak hamba ayah kalau begitu. Ya. Bang minum, bikin hujan kamu nggak sengaja. Ya. Apa? Oh, kena air hujan. Siap. Jadi bukan hujan-hujanan karena memang kena air hujan aja itu ya. Enggak sengaja. Kalau hujan-hujanan berarti sengaja. Siap. Minum dulu. So ya, wayam tasya li amrihima, dan melakukan li amrihima pada perintah keduanya, walidin. Wala yamsya, dan tidak yamsya berjalan siapa santri amamahuma pada di depan kedua orang tua. Tuh, kalau jalan depan, kalau jalan ya, kalau mau berbarengan begitu, tapi jangan mendahului orang tua, nggak baik gitu ya. Kesopan entah jalan begitu aja orang tua di belakang. Dulu orang tua. Kalau memang disuruh untuk barengan, bareng, jangan ngeduluin. Praktekin nih. Biasanya kalau udah milih baju tuh, di mana di mall-mall tuh, iya. Karena nafsu orang tua ditinggalin. Padahal duitnya masih jadi orang tua. Wala yarfa'a sautahu fauqa aswatihima, dan tidak pula yarfa'a meninggikan sautahu suaranya fauqa di atas aswatihima, suara-suara kedua orang tua. Jangan membentak orang tua ya. Enggak boleh tuh, nah dengerin. Tidak boleh membentak kedua orang tua. Umi sama Abi nggak boleh dibentak-bentak sama Yusuf. Nggak boleh dibentak-bentak Umi sama Abi itu. Alah. Wa yulabbiya da'watahuma. Dan apa namanya? Menjawab siapa santri dakwatahuma, panggilannya kedua orang tua. Jawabannya gimana? Sahila yo
Sahila. Oit. Kalau disundakan biasanya gimana? Kah, gitu kan? Sahila, kah, kah. Kalau laki-laki apa? Bulan. Nah, kalau aul, kulem. Aul, kulem. Tahu kulem? Apa kulem? Es. Kulem kan? Kulem. Jawab dengan jawaban yang baik. Ya. Respon panggilannya dengan respon yang baik. Jangan, wait, yo, dah, ingetin dah. Jawabannya gimana? Kalau orang Jawa, gih, non. Kalau di Kedayakan menon. Kalau di mana? Di Kesunyatan mah, gih, gitu kan? Nape? Nggih mah, napa mah? Gitu. Nah, makanya coba ajarin tuh bahasa-bahasa bebasan tuh Aida tuh. Dong bahasanya ke orang tua, bualak. Apa sih mak? Apa sih mi? Wong jeh, wong jeh, nih wong tua ngomong kono rawe ya. Bahasanya halus dah. Nggih mi, wonten apa? Ayun ning pundi, ayun-ayunan. Gitu ya. Jawabnya dengan baikkah, non, apalagi kulan, g, nape. Dan jangan dari jauh. Deketin dulu orang tua, baru ngomong kah, non, g, nape, kulan. Deketin dulu. Jangan jarak 6 meter, 6 kilometer kamu ngucap. Satria, gak boleh ya. Nih coba nih, Yusuf. Itu jangan terlalu keras. Deketin ya, dideketin dulu baru ngomong kah, kulan. Ingetin ini adab nih ya, Asna. Adab ini. Kalau ayah manggil, Asna, deketin dulu. Iya ya, ada apa? Gitu. Asna, ya. Apa sih ayah? Berisik, ih. Waduh, yang ada ayahnya langsung ambil golok gitu. Siap kurang ngajar kainnya. Wayah riso dan mengharap siapa santri ala mardhatihi atas keriduan keduanya. Berangkat mau ke pesantren, minta dicium kepalanya, minta ridhonya, nah, ayah, umi, ibu, doain adik mau berangkat lagi ke pesantren, mudah-mudahan berangkatnya adik nih, AA nih, teteh nih bisa jadi jalan keberkahan, jalan keriduannya Allah. Doainnya mah tetehnya mau berangkat, assalamualaikum gitu. Harus benar-benar punya rasa keinginan untuk mendapatkan ridho dari keduanya. Wa yakhfidha lahuma janahadzulli dan merungkuk lahuma kepada keduanya janahadzulli dengan membungkukkan badan. Kalau depan orang tua rungkuknya ya gitu. Ini sangat depan orang tua. Apa sih?
Berisik tuh enggak. Astagfirullah. Itu yakin itu. Itulah anahumullahu ta'ala wal malaikatu wan nasu ajma'in. Orang yang kayak begitu itu bakal dilaknat ku Allah, dilaknat ku malaikat, dilaknat ku sakabehan makhluk ayat di dunia ini. Awas. Ngomong gitu wani yang kakola. Apa sih? Gak tahu apa. Lagi sibuk nih. Dilaknat saja dia, awas. Beneran ini beneran, bukan kata saya. Bu Zali, nanti dengerin. Ayo Allah. Jangan mengangah ya depan orang tua, nggak boleh. Walayamunna, ya kalau yang pernah mengangah-ngangah istighfarin. Dah, jangan nyolot. Ada uang tua itu aja nyolot. Namun uang tua lagi ngomong itu menang baik, dirungu-rungu omongannya, apa sih diomongnya, apa sih dinasihati, dirungu kaken baik. Harap wong tua lagi marah-marah atau orang wis dilengaken baik, dirungu aja ngebales, aja ngejawab. Iya saya. Ampun gitu mah dua wong tua konon amat gitu ya. Apa sudah nurido ta wong tua konon ngomong gitu wong tua di konon amat. Syukur-syukur sih bisa lahir sing wong tua. Lamun laku wong tua lah kasira. Dudung konon taul. Si ayah kia ngomong bae, iya weruh kita lagi weruh. Apa sih? Kita mah duwe wong tua konon gitu ya. Udah bersyukur tas dua wong tua. Mempunyai orang tua aja nggak bersyukur. Saya mau punya orang tua gitu amat. Emang gimana orang tua kamunya? Gitu orang tua saya mah. Ya gimana? Parah. Iya parahnya gimana orang tua kamu? Kok seperti orang yang nggak bersyukur? Orang tua nasihat, orang tua ngasih wejangan kok ditolak. Iya tahu. Sekalipun udah tahu Bu Haji cicing baik, harapan kolot mah. Tidak perlu mendulal dalilin orang tua. Tapi kan mama menurut baginda Nabi Muhammad SAW, qala Nabi. Ya mau udah tahu, aku juga udah pernah belajar itu ada di Bulughul Maram. Gak perlu kemudian kamu bilang seperti itu ya, gak perlu. Sekalipun kamu tahu, dengerin. Sekalipun memang sudah dipelajari, dengerin. Sosok-sosok, iya aku juga udah tahu mah. Ada di kitab Bukhari juga ada. Tahu aku juga kayak gitu mah. Jadi nggak usah nasihat-nasihatin saya. Ini sombong amat, dicabut saya ilmu aku Allah. Jadi nggak usah bu. Memang janjinya begitu, sombong sautik saya kolot. Dicabut saya iyalah. Untung tak nyawa nah dicabut. Ilmu nah saya dicabut, marah saya. Capek-capek belajar, dicabut bisa ilmu nah rugi. Wala yamunna alaihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima. Wala yamunna dan tidaklah mengungkit-ungkit alaihima pada kedua orang tua. Bil birri karena kebaikan lahuma kepada keduanya. Wala bil qiyami dan bukan bil qiyami karena nurut li amrihima pada perintah keduanya. Jadi jangan ngungkit-ngungkit begini. Mama aku tuh kurang bersyukur apa punya anak kayak aku. Segala permintaannya aku jabanin, perintahnya juga aku ya layani, apapun itu. Tapi mama aku tuh kok begitu aja sama aku ya. Ngomong bisa ke orang tua, mama nggak bersyukur apa punya anak seperti aku. Bersyukur nak. Tapi kenapa mama kok begitu perlakuannya seperti pada aku? Kenapa emang mama tuh suka marah-marah aja sama aku? Mama ketika sakit, siapa yang merawat? Aku mah. Mama minta diantar ke pasar, siapa nganterin mah? Aku mah. Sedih loh orang tua diomong kayak begitu. Orang tua boleh jadi dalam hatinya bilang apa? Ya Allah. Mun orang balas boleh jadi lebih sakit hati dia daripada saya.
Bisa nggak dibalas sama orang tua? Gampang bagi orang tua ngebalasnya. Tapi luar biasa orang tua kita mah cicing diomongan gitu ge. Tuh. Coba kalau dibayangkan begini, orang tua jawabnya begini. Ai didinya lahir di sana. Ai asi sia di saha asi. Eta darah. Darah saha itu darah saha. Usah ngomong gitu. Bos pokoknya mah kata ibunya Satria. Aing mah teredo kasia. Balikeun tak asih aing ka aing. Gimana caranya coba? Balikeun tah asih aing ka aing deui. Balikeun eta sok kumaha coba ngembalikeun anak. Aya? Bisa. Pandang bisa. Kembalikan darahku kepadaku. Ayo bisa. Sok dibalas ke kolot gitu siap gelagapan sia ayo. Ngomongan siapa yang nganterin Umi, nganterin mama ke pasar aku. Cep mamahna. Nu nyewakan sia di leutik saha? Nu maraban sia di leutik saha? Sampai ka gede ayeuna teh saha? Ayo. Bisa ngajawab bisa. Dia omongan kitu mah kolot. Untung eta kolot nanti sampai ngalah ngomong kieu ya sampai naudzubillah min dzalik. Ada ucapan orang tua begitu. Iya Allah, boga anak kitu-kitu amat. Kesel aing mah ka anak aing. Ya. Eta ngomong keselna kolot bae ka urang. Ares getar, Pak. Ares itu bergetar saking ketidakterimaannya Ares terhadap anak yang pada akhirnya sampai orang tuanya ngomong kesel ke anaknya. Ups ya, hati-hati. Ingat omongan saya, mual sukses ya dunia akhirat, mun wani-wani ngelunjak ka kolot. Sekalipun sukses duniana, tempok di akhirat. Ya, awas, janji Allah nyata. Awas, jangan berani ke orang tua. Sing lembut ngomong, lisna ke orang tua yang lembut. Apa sih mak? Non, ya. Imaman ya berisik tau enggak? Ngomong kakolot berisik. Mama nu mengganggu aku terus, gak pernah bikin aku tenang, ganggu aja hidupnya. Kata mamanya Anun, emang Anun gak sadar, dulu waktu kecil Anun juga dulu ngeganggu mama. Mama sampai 24 jam gak tidur-tidur cuma ngurusin Anun. Coba pikirin tuh Nun, ngomong ganggu aku, Anun juga sama ganggu aku. Juga kayak mamanya, aduh ya, alah ning, eleh guys, udah gak ada pakai skala perbandingan lagi, udah gak bisa, sulit udah ngomongin sama orang tua. Makanya jangan berani-berani ke orang tua ngomong begitu, awas. Iya Yasir bilang aku mah aman. Apa lu amannya? Ya aku kan udah nggak punya mama. Jaroh bapak masih ada, tuh bapak hormatin. Dan jangan kalian yang masih santri, kalau ngerokok di depan orang tua itu jangan berani-berani ya, kecuali memang diizinkan. Jangan berani-berani dulu ya. Apalagi sampai ngerokok, asapnya ke mukanya itu, ke muka orang tua. Jangan ya, kecuali kalau memang orang tua mengizinkan dan orang tua juga sudah terbiasa dengan hal itu. Mana seperti keluarga saya ya bapak sayanya, kakak saya, terus kakak ipar saya, wah, gabung semua di situ. Kalau udah gabung itu keluarga Pak, wah itu rumah kayak kebakaran. Ya kalau memang sudah biasa seperti itu, is no problem lah ya. Tapi kalau di keluarganya apik banget, jangan. Bapaknya nggak ngerokok, ibunya nggak ngerokok,
Ya saya kan nggak tahu, entah ada nggak orang tuanya di sini yang ngerokok, ibunya nggak tahu kan saya. Itu Ustadz gimana? Ya kalau bisa jangan. Cara untuk ngasih tahu ke orang tuanya gimana? Pelan-pelan. Jangan bilang begini, Mama berhenti nggak ngerokoknya? Bawa pisau lagi, berhenti nggak? Nggak berhenti gue bunuh nih. Pelan-pelan nasihatinnya. Kalau memang ditemukan ada ibunya yang ngerokok. Di kan. Wala yandura ilaihima syazron. Wala yandura dan tidak yandura melihat siapa santri ilaihima kepada kedua orang tua. Syazron dengan pandangan marah, sinis. Sih, nah nggak boleh. Iya. Alhamdulillah. Wala yuqattiba. Ya kalau gini lah, kalau teman-teman adik-adik saya ngelihat ada sesuatu yang kurang tepat di orang tua, akhlaknya misalnya kurang baik misalnya orang tua, boleh nggak dinasihatin? Boleh, sama santri boleh, sama kalian boleh dinasihatin, tapi nasihatinnya pelan-pelan ya. Ya, kalau memang ada di antara orang tua kalian, kamu anggap ini nggak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama nih, nasihatin, tapi nasihatinnya pelan-pelan, jangan beledak. Mama haram, nggak boleh ini, neraka loh mah. Waduh, jangan begitu, pelan-pelan ya. Wala yuqattiba wajahu fi wajhiha. Wala yuqattiba dan tidak yuqattiba mengerutkan siapa santri wajahnya santri fi wajhiha di hadapan fi wajhihima di hadapan wajah kedua orang tua. Ngerut, tahu ngerut ininya tuh gimana? Aing maung. Jangan ngerut-ngerutin ke orang tua, wajahnya biasa aja. Wala yusafiro ila binihima dan tidak yusafiro berpergian. Dengerin tuh santri, dengerin. Wala yusafiro dan tidak berpergian siapa santri illa terkecuali biidnihima dengan izinnya kedua orang tua. Kalau diizinin, tanya diizininnya sampai jam berapa. Kalau diizinin sampai hari apa. Nah, penting itu. Penting ya, santri. Kalau mau ke Jatos, izin dulu. Ya, dulu kan pernah ada. Dulu santri. Dulu. Mau ketemuan katanya di mana di Jutus. Kumpulan. Oh, untung ketahuan itu. Untungnya ketahuan gitu. Ada gurunya yang kasaf gitu kan. Ketahuan, seret. Langsung dilarang sama guru. Untung. Karena khawatir nggak dapat izin dari orang tuanya. Enggak Ustaz, kami mah dapat izin. Ya sekalipun dapat izin, mohon maaf, masalahnya perempuan, Tasna. Kalau perempuan kan membahayakan ya enggak, apalagi enggak bawa walinya, ya tuh, aduh bahaya banget. Takut nanti dihipnotis, gimana sama orang, toel dikit kena, ayo loh. Serem kan? Serem, makanya udah perempuan mah di rumah aja. Di rumah aja. Ya udah gitu aja. Kalau mau jalan-jalan ajak ayah. Ya. Boleh nggak Pak? Apa? Tasnan nih sebenarnya dari kemarin mau nyobain bakso yang di situ tuh ya.
Bakso apa? Itu bakso yang gedenya sekepala Teh Hasna. Kata ayahnya, ya udah kepala Teh Hasnanya potong. Dia aja nggak apa-apa. Terus kata ayahnya, kalau kata ayah, ya udah ayo besok malam aja ya, besok malam. Oh siap. Baru berangkat jalan. Tapi karena ada orang tua, dibawa dengan orang tua, itu lebih menyelamatkan, apalagi perempuan. Oh berarti kalau gitu laki-laki bebas? Enggak, karena tahun kemarin, ya tahun kemarin juga ada ini ujuk-ujuk mau nginep katanya. Mau nginep. Lihat orang tuanya bilangnya ke saya, ya tahu lah akhirnya. Cat itu gimana? Apa? Anak saya mau nginep di rumah temannya berapa hari? Seminggu. Oh, dan namanya apa seminggu mah? Pindah rumah. Yang namanya nyambangin teman itu paling sehari 2 hari. Ini mah nggak ke siapa-siapa, pada saya nggak nyebutin nama, nggak boleh kan nyebutin nama. Tapi pasti tahu semua kan. Itu. Jangan, kalau memang nggak dapat izin dari orang tua, sampai orang tuanya bilang ke saya, berarti nggak dapat izin. Jangan sok-sokan, udah aku mau dapat izin, orang tuanya yang ngomong ke saya, berarti nggak dapat izin. Dengerin tuh. Orang tua kalian tuh deket tuh dengan saya, ada di curhat-curhatan itu ke saya. Ya kan curhatnya orang tua itu kan untuk membenahi siapa? Membenahi kaliannya sendiri. Karena boleh jadi begini, ada santri yang terkadang diomongin sama orang tuanya nggak mempan. Ada tuh. Ada yang nggak mempan diomongin sama orang tua, sekali 2 kali nggak mempan-mempan. Makanya terkadang orang tua minta tolong ke guru-guru di sini. Gimana? Terkadang ada juga santri yang di orang tua nggak mempan, di gurunya nurut. Ada tuh yang begitu tuh. Siapa? Nggak tahu, nggak nyebut nama saya emang. Nyindir ya? Enggak nyindir, ngasih saran. Apa sarannya? Dari orang tua diterima, dari guru diterima. Dari orang tua kadang-kadang ditolak, dari guru diterima. Wih, tumpang tindih amat. Pilih kasih nih. Ya. Pilih kasih nih. Duh, siapa yang pilih kasih? Ayo. Satria. Satria. Dengerin. Kalau mama nggak ngizinin keluar, jangan keluar. Ya, dengerin saat. Kalau mama nggak ngizinin nonton Persib, jangan nonton Persib. Ini mah kadang-kadang maksa-maksain kemana tuh? GBLA ya? GBLA izin enggak sama orang tuanya. Melihat telolet. Datang ke GBLA, nonton Persib, orang tua nggak tahu. Pulang-pulang kadang-kadang ada aja yang benjolan di sininya, berlumuran darah. Siapa yang ngariwang? Kan kolot satu. Ya. Di jalan orang tua menangis-nangis di rumah nyariin anaknya. Anaknya geber-geber motor. Ya. Coba mikir, jadi santri nggak boleh begitu. Kalau memang diizinkan silakan, tapi tanya, ngomong kamu ya mah, Pak, paling Adinda. Kurang lebih pulang di jam 7 malam, boleh? Kata mamanya bilang, jangan. Pokoknya jam 3 sore kamu harus sudah pulang. Nurut. Udah jam 3 sore pulang. Jangan nambah-nambahin. Sesuai dengan perizinan orang tua. Kalau nggak diizinkan jangan. Wa'lam anan nas ba'daha ulai fi hakika salasu asnafin. Wa'lam dan ketahuilah anna dzalika bahwa manusia ba'da dzalika setelah itu fi hakika di dalam hak dirimu itu salasu asnafin. 3 golongan. Ima baik itu asdiqo kawan, wa imma ma'arif ada juga kenalan, wa imma majahil dan
orang yang tak dikenal. Dan selain daripada itu, ada adab-adab yang harus kita lakukan juga. Kapan? Ketika kita menemukan 3 asnaf. Bukan asnaf zakat ini Pak ya. Asnaf zakat. Ada 3 golongan. Di antaranya yang pertama adalah asdiko. Bagaimana kita berperilaku dengan kawan-kawan kita. Yang kedua, bagaimana kita berperilaku dengan orang yang kenal dengan kita atau kitanya pun kenal. Karena gini, ada yang dia itu kenal dengan kita, kitanya pun kenal, tapi dia bukan kawan. Ngerti nggak maksudnya? Hanya kenal saja, kitanya kenal, dia kenal, hanya kenal saja, tapi bukan asdiko, bukan kerabat dekat, bukan orang yang dekat banget sebagai kawan dekat dengan kita, bukan. Tapi hanya kenal saja. Ada kan yang begitu? Ya, hanya kenal doang. Ada juga adab bagaimana kita kemudian berperilaku dengan orang-orang yang belum kita kenal, majahil, orang yang belum dikenal. Fa'in bulita bil awamil majhuli. Fa'in bulita maka jika bulita kau ditimpa bil awami dengan orang yang awam. Al majhulin yang tidak dikenal. Artinya jika kamu berhadapan dengan orang yang tidak dikenal, fa'adabu mujalasatihim, maka bermula adab duduknya him bersama mereka. Yang pertama, tarkul khawdi, tidak banyak ikut campur. Tarkul khawdi, tidak banyak al-khawd, ikut campur, fi hadisihim, dalam perbincangan mereka. Kalau ada orang yang tidak dikenal, mereka itu sedang berbincang-bincang dan kita tidak kenal dengan mereka, jangan ikut campur omongan mereka. Jangan sok-sok tahu juga. Lagi ngobrol, kamu datang, oh iya sama aku juga, kenal geng enggak. SKST, sok kenal sok dekat. Wakilatul isgo, dan sedikit isgo mendengar. Ila arojifihim, pada cerita-cerita mereka. Dan jangan banyak dengar cerita mereka itu, karena kitanya nggak kenal. Sudah, biarkan saja. Mereka bincang-bincang, nggak usah sok pengen tahu juga. Apa sih mereka bicarakan? Nggak usah. Ya, karena satu kita nggak kenal. Wa taghafulu amma yajri min su'i al-fatihim, dan melupakan amma dari apapun yang yajri, berjalan apa-apa, min su'i al-fadhihim, daripada buruknya ucapan mereka. Ketika mereka orang yang tidak kenal dengan kita dan kitanya pun tidak kenal mereka, kemudian ketika kita lewat jalan, mereka pada akhirnya menghina kita, ngejelek-jelekin kita. Taghaful, sudah lupakan saja, nggak usah diingat, apalagi ngegerunak, nggak perlu. Wal ihtirazu, dan menjauhi an kasrati liqa'iin. Artinya waspada untuk memperbanyak liqa'ihim, bertemu dengan mereka. Kalau kitanya nggak kenal, kita nggak perlu kemudian pada akhirnya pengen dikenal gitu loh, nggak perlu juga. Datang sengaja-sengaja ke mereka agar dikenal sama dia, sama mereka, itu nggak perlu. Wal hajati ilaihim, apalagi butuh kepada mereka, minta-minta ke mereka. Jangan kalau nggak kenal, ya minta tolong, tapi kitanya nggak kenal, nggak perlu, jangan. Ya, kenapa? Takut dianggap tidak sopan. Wa tanbihu ala munkarati bil lutfi. Dan kalau memang kita lihat ada hal yang salah di hadapan mereka, watanbi, mengingatkan ala munkaratihim, pada kemunkaran mereka, dengan cara apa? Bilutfi, dengan lembut, wan nushi, dan nasihat yang baik.
Itu pun inda rojail qabul, ketika ada harapan al-qabul, diterima minhum daripada mereka. Itu pun kalau memang kiranya kita berpikir sepertinya bakal diterima nih. Kalau nggak diterima, yuk jangan juga. Kenapa? Khawatir dianggap tidak sopan. Wa amal ikhwanu wal asdiqa'u, dan adapun bermula al ikhwanu kawan-kawan, wal asdiqa dan teman dekat. Fa'alaika maka wajib bagimu fihim pada mereka al ikhwan wal asdiqa wadifatani dua adab atau pekerjaan yang harus dilakukan kepada mereka. Ketika kita berhadapan dengan mereka, apa adabnya yang harus kita lakukan? Ihdahuma, salah satu dari kedua wadifah, antatluba, itu hendaknya tatluba, mencari siapa engkau awalan pertama kali, syurutas suhbati was sadaqati, syarat-syarat persahabatan was sadaqati dan pertemanan. Yang harus kita perhatikan lebih dulu untuk diri kitanya sendiri ya. Untuk diri kitanya sendiri, yang pertama perhatikan apa saja syarat-syaratnya bersahabat itu. Untuk diri kita sendiri loh ya. Untuk diri kita sendiri. Syarat-syarat persahabatan itu seperti apa sih? Dan syarat-syarat pertemanan itu seperti apa sih menurut syariat Islam yang baik dan benar, yang bisa menyelamatkan saya itu seperti apa sih? Pertama, fala tu'akhi, maka janganlah tu'akhi berkawan, illa terkecuali man pada orang yang yasluhu baik, lil ukhuwati untuk menjadi saudara, wasodaqati dan menjadi teman yang baik. Perhatikan oleh kita, ini teman ini lebih banyak mendatangkan kebaikan kepada saya atau tidak. Terus kemudian kita perhatikan pula apakah teman saya ini pada akhirnya menganggap saya saudara atau tidak di saat saya menganggapnya sebagai saudara. Makanya kenapa saya kan katakan siapapun yang pernah bertemu lama dengan saya khususnya, maka saya akan menganggap orang yang pernah bertemu saya secara lama, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 1 tahun, dia adalah saudara saya. Maka kalau saya menganggap kalian saudara saya, maka masa iya kaliannya nggak menganggap saya saudara? Memusuhan tawa. Ya boleh. Dan di mana? Lapangan. Ayolah. Kira. Hah? Kira sore ya, sore. Nunggu ke maghribnya. Ya, harus bersaudara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ala tergantung dini agama khalilihi, kawannya. Isap. Berteman dengan orang baik pasti ke bawah baik. Kata Nabi loh ini, bukan nyindir. Ngomong nyindir berani-berani amat ketika Nabi Muhammad yang ngomong nyindir. Nabi yang ngomong ini ya. Siapa yang ngomong? Nabi loh ini. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Kawannya baik ke bawah baik, kawan buruk ke bawah buruk. Kawan suka tahajud ke bawah pengen tahajud. Temen suka sholat duha, biasanya kitanya pengen juga sholat duha. Sok rasain. Deket-deket dengan orang yang suka sholat duha, biasanya pengen ke bawah, pengen sholat duha. Yang tadinya malas, pengen aja bawaannya.
Ngelihat teman suka tahajud, ih masya Allah ya, sekali, dua kali, tiga kali, lambat laun pengen juga sholat tahajud dengan seperti dia. Tuh, itu kata Nabi, almaru ala dini khalili, tergantung siapa yang ada di dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikanlah ahadukum, siapa salah satu dari kalian, man orang yang yukhalilu menemani. Nah, perhatikan siapa teman kita. Teman doyan ngerokok, lah kitanya gitu ya ngerokok. Nggak percaya tak? Percaya nggak, Sir? Saya kan? Lah iya. Mau nyobain? Iya, bener. Ada di sini yang tadinya nggak suka ngerokok, teman yang ngerokok ke bawah ngerokok karena teman-temannya doyan rokok. Enggak nunjukin siapa-siapa, enggak nyindir siapa-siapa. Kalau nyindir itu ada namanya yang saya sebutkan, cuma gibah. Tapi enggak masuk gibah, orangnya ada aja. Iya, lah itu contoh kecilnya kan seperti itu ya, contoh kecilnya. Misalnya nih, misal di antara kalian ada yang pakai baju ilahi gitu. Baju ilahi. Kan ada baju robbani. Robbani kan Tuhanku, kan? Iya. Robbani kan sifatnya ketuhan-tuhanan, ya kan? Iya. Ilahi. Wah, model baru nih, ilahi. Hah? Bagus ya? Ilahi. Tuhanku. Wah, ini jadi cemoohan MUI nanti, Pak. Wih, masalahnya ngeri banget ini, ekstrim namanya. Nama bajunya apa? Ilahi. Kamu ada tulisan anta maksudi waridho kamatubi atin mahabbata kami rafataka la ilaha. Wah, itu mah jadi hujatan netizen. Nah, jadi sampai mana tadi? Gitu. Jadi sesuai dengan temannya. Ilahi punya baju Rabbani. Ilahi. Apalah dengan merek-merek baju-bajunya saya nggak kenal. Dan nggak mau kenal. Saya itu sengaja, mohon maaf ya, saya itu sengaja tidak mau kenal dengan merek. Sengaja. Karena kalau kenal biasanya stylish. Dan kalau saya sudah stylish, maka mau tidak mau hubud dunia yang pada akhirnya muncul dalam hati saya. Saya nggak mau kenal dengan merek-merek atau nggak mau. HP, sengaja saya nggak mau kenal dengan iPhone. Dan saya nggak mau kenal dengan merek-merek nomornya berapa. Kan ada seri-serinya kan. iPhone inilah, iPhone itulah. Kenapa? Karena kalau sudah mulai ada kenal dengan hal itu, maka hidup saya akan glamor nanti. Nggak percaya? Enggak. Silakan kalau nggak percaya. Sok ya. Kenal dikit aja dengan merek sepatu. Makanya saya mah kenal sepatu itu paling merek-merek apa ya? Yang dari dulu memang saya pakai aja, Warrior, Adidas, sama Charville. Tahu Charville? Iya, tulisannya C depannya kan, Charville. Gak ada kan Sony Ericsson kan sandal? Ada emang. Merek Sony Ericsson. Samsung mah ada, Pak. Sendal Samsung, habis beli HP dapat sendal biasanya. Ada. Enggak, ini apa? Sengaja lah. Kalau saya sengaja tidak kenal dengan merek-merek itu sengaja. Dan kalaupun ada yang ngomong merek ini, saya mah hiraukan aja. Mengabaikan kata-kata itu, enggak mau kenal. Dan sekalipun misalnya kayak merek-merek minuman dan sebagainya itu sengaja saya nggak mau kenal dengan nama-nama itu, sebodoh amat. Yang penting minuman selama itu halal saya minum, udah gitu aja. Namanya apa kayak teh anu, sekarang kan teteh itu kebanyakan teteh sekarang. Teteh, minuman teteh kan banyak
Ada teh inilah, teh anu, teh lah, teh anu, teh anu, teh anu, teh anu. Coba bikin teh Zulfa atau teh Zulfa, teh Lisna, teh Eko aja. Teh Eko coba. Harusnya salah, bukan teh Eko, itu A Eko. Teh Eko namanya. Harusnya A Eko. A Eko Sabto. Tuh. Ini teh Eko. Lah kan lebih cocok teh makan teh Davina. Teh apakah ini? Teh Davina. Teh Ria kan udah ada teh Ria kan? Teh Ria apa teh Rio? Oh, teh Rio. Taulah. Dan biasanya kalau melihat teman-teman ada mereknya dan kamu tahu merek itu, biasanya ada keinginan pengen beli. Salah sendiri. Iya. BHS. Saya tahu BHS saya tahu BHS. Karena memang pakaian santri aja zaman dulu itu. Dari dulu kan BHS terkenal. Tapi dan sampai detik ini pun enggak terlalu wah banget gitu tuh sama BHS, enggak wah keren banget, biasa aja. Sengaja untuk biasa-biasa saja, apa sih tujuannya? Biar gak ada hubudunya. Paham? Cincin itu modelnya banyak. Nih, yang kayak gini. Ada yang harganya sampai 2 juta. Ada yang harganya sampai 4 juta, yang 5 juta. Pernah saya ada yang ngasih cincin, harganya lumayan wow, wadidaw. 1 juta berapa lah, sekian lah cincinnya tuh. Masa ada Ustaz hilang? Lu sayang banget, enggak, biasa aja. Ya karena anggapnya biasa-biasa aja. Sekalipun gimana pun, harganya mau gimana pun, sebodoh lah. Iya. Baju mahal, kena rokok, ya biasa aja udah. Apa tujuannya? Biar gak terlalu hubud-hubud dunia. Karena munculnya hubud dunia itu dari merek. Benar. Gak percaya? Wah enggak, sek ya. Punya HP Realme, pengen punya apa? Tuh. Apalagi setelah itu pengen punya apa lagi? Apa tuh SM? Oh SM, Samsung. Setelah punya Samsung pengen apa lagi? Hah? Google? Hah? Google? Ada? Oh, Google. Setelah Google apa? Ama ada HP YouTube? Hah? Google dong. Ente jangan bikin-bikin. Nanti gua bikin lagi nanti nama HP Facebook lagi, Pak. Apa lagi tuh? Airlogi? Ada Airlogi. Tuh, tahuan nanti nama-namanya. Terus apa Airlogi apa? Hybrid. Kibrit. Lagi. Udah. Paling tingginya apa? Airlogi Google. Itu paling tinggi. iPhone kalah pokoknya tuh. Wow, Airlogi. Tuh, denger dua Nun tuh, Nun. Yang paling tinggi HP paling bagus tuh Airlogi. Tuh kata Yasir. Saya mah nggak tahu. Google tuh. Beli Nun. Muncul tuh kan? Oh, iya juga ya, keren kayaknya nih. Fotonya bagus buat foto. Bagus Nun buat foto. Bagus. RAM-nya berapa? Gede nggak RAM-nya? RAM-nya gede. Tuh, RAM-nya gede tuh. Tuh. RAM-nya gede. Apa? Jelas banget. Kalau di zoom itu pecah enggak? Enggak ya? Tuh, enggak, Nun. Enggak, Nun. Tuh. Muncul tuh. Bagus juga ya. Kalau dibanding-bandingin sama HP gue sekarang kan, kalah. Enggak punya HP gitu ya. Ayo, sok beli tuh Airlogi ya. Wah, iya juga ya. Muncul ada keinginan lagi. Ya gimana teman-temannya? Nggak lama lagi juga mau jual ginjal kan nanti kan, Yasir? Mau beli Airlogi kan? Apa? Airlogi Mejam. Apa dong? Namanya apa? Rog. Hah? Tuh, kayak lah. Rog, reg. Murah kayak mayawan lagi.
geus murah. Rogrog rugrag kayak nyawana ge rugrag. Rugrag itu belah lieur Itulah kadang-kadang begitu tuh kalau udah punya teman-teman yang tahu ini tahu itu kadang-kadang apa pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu. Lihat yang punya Nike sepatu Nike pengen juga Nike nges penting dipakai bisa dipakai buat olahraga cukup lah itu sih lihat fungsionalnya aja. Terus saya beli sepatu juga harganya nggak sampai 1 juta berapa? Nanya dong, 45.000. Iya, nggak beli-beli tapi keren aja kan kelihatannya keren aja. Harga 45.000. Ya udah orang menyangkanya kan, wih ini Ustadz ini harganya kayaknya 500.000. Sabodo. Mau jujur baik, 45.000. Tuh. Iya beneran. Sandal. Cari yang murah-murah aja yang berapa? Itu Ustaz beli berapa? 15.000. Udah. Enggak perlu juga saya harus pakai sandal yang harganya 6 juta. Sama aja pakainya di bawah ini. Kena lumpur sama basah. Angger. Ambil pisau digituin mah putus. Bener nggak? Semahal-mahalnya HP sok dia ke dibanting ku aingnya. Rusak tuh. Rusak. Sok sebagus-bagusnya baju dibakar ku aing sok. Anti bakar gitu. Anti bakar. Atau anti air. Tapi bisa dikumbah. Anggar kabakar. Harga sakumaha ge kabakar baik. Gitu ya. Enggak, hanya lembut aja kalau dipakai, nyaman gitu kalau dipakai. Senyaman apa dengan kasur, Pak? Meureun eta acukna teh di jerona aya naon? Aya kasuran sih kan. Ya gitu ya. Almaru ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhal. Wa idza talabta rafiqan. Maka jika talabta kau mencari rafiqan kawan liyakuna syarikaka fit ta'allumi agar menjadi syarikaka temanmu fit ta'allumi di dalam belajar. Wa sahibaka fi amri dinika dan menjadi kawanmu fi amri dinika dalam perkara agamamu wa dunyaka dan duniamu. Fara'i maka jagalah fi itu fara'i maka jagalah fi di dalam rafiq khamsa khisalin 5 perkara. Al-ula al-aqlu. Yang pertama berakal. Kalau pengen dapat teman yang bisa jadi kawan belajar, bisa membantu dalam urusan agama dan dunia, yang pertama temannya harus pintar. Oh iyalah, temannya harus apa? Harus pintar. Ya iya. Kalau temannya pintar kan bisa diajak belajar, diajak bareng. Itu yang pertama. Fala khaira fi suhbatil ahmaqi, maka tidak ada kebaikan fi suhbati di dalam menemani al ahmaqi, orang ahmak. Ya. Apa? Ahmak. Ya. Orang yang bodoh, lebih daripada bodoh. Fa'ilal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha. Fa'ila maka terhadap al-wahsyat sakit hati wal qati'ati dan permusuhan. Yarji'u kembali apa akhiruha? Akhirnya daripada suhbatul ahmak. Artinya ngerti? Berteman dengan suhbatul ahmak, dengan ahmak itu akan mendatangkan al-wahsyah,
mendatangkan kesakit hatian. Iya apa ya? Ya kan? Ya. Dan itu nampak jelas ya di kehidupan kita. Berteman dengan ahmak itu terkadang buat kita sakit hati. Makanya kaliannya jangan jadi ahmak, biar nggak saling sakit hati. Paham? Ya, harus jadi apa? Jadi al-aqlu wa ma lima yurid. Harus berakal. Ya, harus pintar, harus cerdas. Orang cerdas mah tidak akan menyakiti hati orang lain. Tapi orang ahmak itu suka bikin sakit hati. Dan bisa saja dengan berteman kita dengan orang-orang ahmak itu akan mendatangkan apa? Qati'ah, permusuhan, ngajakna gelut wae. Ya, gitu sir. Hati-hati kalau ada teman yang ngajakna gelut wae. Jauhan. Ya, dijauhan. Boleh didekati kalau memang bisa dinasihati. Muntetiasa dekati orang-orang soleh. Ya. Satria deketin orang-orang yang baik. Mana Yasir deketin orang soleh. Anda jangan kira Yasir itu malam hari itu bermunajat dari mulai ba'da isya sampai ke subuh. Munajat terus-terusan. Zahirnya tak nampak baik. Tapi batinnya Pak, Masya Allah. Ruhnya terbang ila Madinah. Kemana ke Madinah katanya. Waliyun min auliya ila amin gitu Sergi. Didoain jadi wali juga mau. Amin. Gitu kurang lebih. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada kebaikannya jika kita berteman, berkawan dengan orang-orang ahmak. Ya. Makanya kitanya harus berusaha menjadi orang-orang berakal, baik, pintar, cerdas. Amin. Wa ahsanu ahwalihi an yadurraka wa huwa yuridu an yanfa'aka. Wa ahsanu dan sebaik-baiknya perilaku kawan an yadurraka, hendaknya yadurra ia apa? Bentar. An hendaknya yadurra, menanggung bahaya, menanggung beban. Siapa? Rafiq ka untukmu. Wawa yuridu dan bermula Rafiq yuridu. Itu hendak an yanfa'aka, untuk memberi manfaat ke terhadapmu. Sebaik-baiknya kawan dia yang mau ikut menanggung beban. Ketika kita sedang kepusingan, dia juga mau bantu. Ya. Bahkan siap untuk berdarah-darah untuk sahabat. Itu sebaik-baiknya kawan itu seperti itu. Mau berdarah-darah untuk kawannya. Wal aduul aqidu khairun minas sadiqil ahmaq. Tuh. Wal aduul aqidu, musuh yang pintar itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Kenapa? Karena bisa jadi kawan bodoh itu bisa jadi racun. Kalau musuh yang berakal itu bisa jadi pada akhirnya bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kawan dekat bisa jadi apa? Racun yang mematikan. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wala tas'aba akhal jahali wa iyyaka wa iyyahu
fakam min jahilin arada haliman nawakhahu yuqasul ma'u bil mar'i idamal mar'u masyahu ka'adwinna libinalik idamanna luhadahu wali syai'i minasyai'i maqaisu wa asbahu walil qalbi alal qalbi dalilun inayarqahu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin habibillah. Baharnya disebut bahar hazaj. Baharnya bahar hazaj. Ha zai jim hazaj. Hazajun. Wazannya mafa'ilun 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 ya mafa'ilun 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 salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah mafa'ilun 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 ya syater awal syater awal 22 syater awal 2 syater sani 2 mafa'ilun mafa'ilun syater awal mafa'ilun mafa'ilun do syater saninya mafa'ilun 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 baharnya berapa? Bahar hazaj. Wallahu a'lam bishawab.